Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nrekang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nrekang Nomor 9 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan desa atau kelurahan yang digelar di Aula Kantor Dispustaka Nrekang pada Senin 22 Juli 2024. Kegiatan yang diikuti para camat dan kelurahan serta para kepala desa se-Kabupaten Nrekang dengan secara resmi dibuka oleh PJ Bupati Nrekang, Dr. Haji Baba SEMM. PLT Kepala Dispustaka Nrekang Amrullah SSI dalam laporannya mengharapkan para kepala desa dapat membantu pemerintah daerah menyiapkan generasi masa depan yang memiliki literasi melalui pengembangan perpustakaan desa atau kelurahan. Semoga dapat meningkatkan literasi di Nrekang dan kami sangat berharap dukungan para kepala desa sebagai penentu kebijakan di desa dapat membantu menyukseskan Perbub untuk menyiapkan generasi masa depan. Amrullah pun menyampaikan terima kasih kepada PJ Bupati Nrekang yang mendorong Dispustaka untuk segera mensosialisasikan peraturan Bupati demi peningkatan literasi di Kabupaten Nrekang. Pada sambutan PJ Bupati Nrekang, Haji Baba menyampaikan bahwa adanya peraturan Bupati tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan gerakan literasi serta surat edaran bersama Kemendesa PDTT dengan Perpustakaan Nasional terkait gerakan literasi desa. Menurut Haji Baba, membangun literasi bukan sesuatu yang gampang seperti membalikkan telapak tangan. Karenanya dibutuhkan kerja keras, kolaborasi, sinergi dengan berbagai stakeholder. Bahkan kepada unsur kampus, media maupun organisasi masyarakat yang peduli dengan urusan literasi. Kita perlu membangun sinergi dengan model pentahelix, membangun ekosistem setiap komponen agar dapat berkolaborasi dengan baik. Di samping itu, PJ Bupati juga mengutarakan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam mengefektifkan keberadaan perpustakaan desa atau kelurahan seperti pendanaan, sarana prasarana, pembinaan hingga strategi mendorong minat baca. Untuk itu, ia pun mengharapkan agar kepala desa dapat memberikan perhatian terhadap peningkatan literasi melalui perpustakaan. Ia berharap anggaran desa dapat disisihkan untuk pembentukan atau pengembangan perpustakaan. Sementara itu, dalam sosialisasi, pustakawan ahli utama, Dr. Andes Haidar MM memaparkan secara teknis penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa atau kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024. Ia pun juga menjelaskan mengenai pembiayaan dari perpustakaan desa, kelurahan yang dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja desa, termasuk insentif pengelola perpustakaan yang diberikan berdasarkan klaster yang akan ditetapkan untuk tahun anggaran 2025. Untuk diketahui, dalam Perbub tersebut juga mengatur mengenai strategi pengembangan perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pemerintah desa melalui pembinaan dan pendampingan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong untuk melakukan pengembangan program literasi desa melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini dilakukan ini hari dengan harapan bahwa semua peserta, baik camat maupun kepala desa dan lurah bisa betul-betul memahami isi dan muatan daripada peraturan bupati ini. Karena peraturan bupati ini menjadi dasar, menjadi acuan dan pedoman bagi kepala desa ketika ingin membentuk perpustakaan desa di masing-masing desa. Dan saran saya tadi supaya perpustakaannya bukan lagi seperti yang ada sekarang, tetapi sama perpustakaan itu berbasis online. Syaratnya adalah harus dipastikan ada jaringan internet di masing-masing desa. Nah, kita lagi komunikasikan dengan vendornya, yaitu Starlink. Mudah-mudahan itu bisa kita fasilitasi dan 112 desa dan 12 kelurahan nanti semua semua bisa dijangkau oleh internet, sehingga segala sesuatunya bisa dilakukan di situ. Karena tuntutan masyarakat sekarang ini kan semakin kritis. Ini juga mendorong mereka untuk beraktivitas, misalnya dia belanja online, menjual online dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Jadi kalau itu bisa diterapkan, saya kira tidak ada lagi bedanya antara desa dan kota. Saya kira itu, Pak.
Dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.